Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk firman-Nya, mari kita merendahkan hati dan menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon belas kasih Tuhan, untuk boleh berkata-kata kepada kami tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, apa yang tidak boleh, dan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Karena kami tahu dan kami sadar, hidup di dalam Tuhan adalah satu-satunya membuat kami boleh semakin berbahagia dan semakin mampu menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luput ia pada malam itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita bagaimana rasa benci, dendam, sakit hati yang dirasakan oleh Saul, yang mana pada akhirnya dia terus berpikir untuk menyakiti Daud sampai dia berencana untuk membunuh Daud karena dendam dan sakit hati yang dia rasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dendam, sakit hati berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita. Mengapa? Karena memang pikiran itu akan menggerogoti semua bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita. Dia mampu, dendam dan sakit hati itu mampu meningkatkan rasa cemas, stres, sampai kepada frustrasi. Sakit hati dan dendam itu apabila dia terus dipelihara secara berkepanjangan bisa terkena kepada orang yang di dalamnya ada hal itu, muncul bisa mengakibatkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan mungkin juga sampai kepada kanker. Inilah dampaknya, inilah bahayanya kalau kita memelihara sakit hati dan dendam. Ini yang terjadi di dalam hati Saul. Sungguh, mulai dari perempuan-perempuan bernyanyi yang memuji-muji Daud, mulai dari saat itu Saul begitu sakit hati dan menyimpan dendam yang begitu dalam untuk Daud, kepada Daud, sehingga dendam dan amarah itu tidak pernah berhenti dan dia berencana untuk membunuh Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia memelihara rasa sakit dan dendam itu, dia berusaha dan berencana untuk menyakiti Daud, padahal sebenarnya Daud adalah penolong bagi dia. Ketika dia stres,
Ketika dia ketakutan dan tidak merasa nyaman dalam hidupnya karena roh jahat menguasai dia, maka satu-satunya yang bisa menguatkan dia dan menenangkan dia adalah ketika Daud memainkan kecapinya. Tapi karena kemarahan dan dendam yang begitu besar, apa arti hidup Daud dalam dirinya? Dia tidak pedulikan, dia tidak hiraukan, dia tidak memperhitungkan apa arti Daud dalam dirinya. Dia tidak lagi melihat kesehatannya, dia tidak ingat kesehatannya karena dendamnya yang begitu dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada akhirnya dalam diri Saul? Sampai matinya, Saul tetap hidup dalam kebencian. Padahal Daud adalah satu-satunya orang yang mampu menguatkan, menghibur, dan memberi rasa tenang kepada dia. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita mungkin saja terjadi ketika ada seseorang yang mana kita merasa sakit hati, dendam, amarah, dan kita tidak pernah memberhentikan rasa sakit hati, dendam, dan amarah itu, maka apa yang akan terjadi? Kita akan berjuang untuk memusnahkan kehidupannya. Walaupun dia adalah orang yang berarti bagi kita. Walaupun dia adalah orang yang berguna bagi kita. Semisal ada keluarga. Seandainya saudaranya, dia sakit hati, dia dendam, dia pendam rasa sakit itu. Maka walaupun itu sangat berarti dalam hidupnya, sering sekali orang yang berarti itu kita tidak perhitungkan. Karena dikuasai dan didominasi oleh rasa sakit hati dan dendam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang demikian bukanlah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan kita adalah hidup yang penuh dengan rasa aman, kasih, pemaaf, penyayang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui firman ini jangan pelihara amarah kita. Karena ketika kita menyimpan dendam dan rasa marah, sama dengan menabung, menyimpan racun dalam diri kita yang pada waktunya akan merusak hidup kita, baik secara fisik, begitu juga secara mental. Dan kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, maka apa yang akan terjadi? Tidak ada lagi rasa bahagia, tidak ada lagi rasa syukur, tidak ada sukacita. Maka sia-sialah hidup kita sampai kepada akhirnya nanti kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari walau ada rasa sakit hati, dendam, kecewa terhadap seseorang yang ada dalam hati kita, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan kita dan mengubah rasa sakit hati, marah, dan dendam itu menjadi kasih dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita, hiduplah di dalam damai bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami merasakan bahwa seringkali dalam hidup kami, ketika apa yang dilakukan diucapkan oleh orang yang ada di sekitar kami, yang tidak menyukakan hati kami, atas perbuatannya atau perkataannya, sering sekali ada rasa sakit hati yang terpendam, ada rasa dendam yang kami sembunyikan. Sehingga karena itu muncul berbagai hal yang tidak menyenangkan di hati kami, yang tidak mendukung untuk kami mendapatkan kesehatan, baik secara mental maupun secara fisik kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu dan tolonglah kami, supaya jikalau ada orang yang kami benci, ada orang yang menyakiti hati kami, ada orang yang membuat kami tersinggung pada saat ini, ajar kami untuk mengampuni mereka. Dan biarlah hati kami tenang, ada damai, ada sukacita, sekalipun ada hal yang tidak menyukakan hati kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang pada saat ini mengalami sakit hati, dendam, dan belum bisa mengeluarkan itu dari dalam dirinya, masih terus terpendam.
Tuhan tolong mereka, sehingga setiap orang yang merasakan itu mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami semua. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan pada hari ini sungguh-sungguh boleh kami pergunakan. Kami boleh lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini boleh menjadi hari sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Terkhusus pada hari ini, pada saat ini kami berdoa untuk Muria GBKP yang pada hari ini berusia genap 63 tahun. Kami percaya bahwa Muria ada bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar untuk menjadi teman sekerja Tuhan, untuk menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah dunia ini, dan untuk mewujudkan kasih-Mu bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu Tuhan, berkati seluruh Moria GBKP dimanapun berada. Biarlah semakin hari Moria semakin dewasa di dalam berpikir, bertindak, dan berbicara. Tuhan pakaikan untuk lebih luar biasa lagi, sehingga melalui Moria GBKP nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kamu sekalian akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menolong.